kita lanjutkan untuk materi pemrograman berorientasi objek PBO dengan Java. Sekarang kita masuk ke chapter 10 tentang struktur kontrol Java. Ya, struktur kontrol Java di sini akan membahas bagaimana kita mengontrol flow dari sebuah program di dalam Java khususnya, ya, di mana nanti di dalam struktur kontrol Java yang akan dibahas di sini nanti meliputi percabangan dan juga perulangan ya atau looping. Baik, untuk struktur kontrol ya nanti akan banyak dipakai ya, konsep struktur kontrol nanti akan banyak dipakai tatkala kita membuat methods maupun konstruktor. Jadi implementasi dari struktur kontrol nanti akan dibahas di sini. Nanti akan diletakkan atau diposisikan di dalam methods maupun konstruktor. Ya. Adapun jenis struktur kontrol secara umum di dalam bahasa pemrograman sama ya. Jadi ada percabangan ya, kemudian ada perulangan. Nah, nanti untuk di Java ya statement atau struktur kontrol yang nanti bisa digunakan untuk menyatakan percabangan atau conditional atau bersyarat nanti ada dua, yaitu bisa menggunakan statement if ya. Statement if itu nanti ada yang berupa if saja atau yang nanti digabung dengan else atau yang berbentuk if else nanti ada if lagi seperti itu. Nanti kita akan bahas perbedaannya. Kemudian statement yang kedua yang untuk menyatakan percabangan di dalam Java yaitu kita bisa menggunakan switch. Adapun untuk perulangan atau looping, nanti di dalam Java bisa menggunakan 3 bentuk statement. Yang pertama adalah while, kemudian do while, dan kemudian for. Ya. Nah, nanti kapan kita menggunakan for, kapan kita menggunakan while atau do while, nanti kita akan bahas ya. Perbedaannya apa antara while dan do while, nanti juga akan kita bahas. Baik, kita masuk ke statement if sekarang. Ya. Untuk if yang pertama di sini, karena nanti if itu ada bisa 3 tipe ya, 3 tipe seperti yang kita tuliskan di sini. Di sini ada ya, ada if else, ada if else if seperti itu. Jadi ada 3 bentuk. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas untuk yang tipe 1 dulu ya, yang tanpa else. Ini adalah sintaksnya. Jadi di sini ada if ya, kemudian di sini ada syarat atau condition. Syarat di sini nanti dia harus bertipe boolean ya, jadi dia harus bernilai true atau false. Kalau dia true atau kondisinya di sini dia bernilai benar ya atau memenuhi syarat, maka nanti yang akan dijalankan adalah blok yang di dalam kurung di sini. Seperti itu. Contohnya adalah ini. Ya, misalkan di sini kita punya variabel x dan y, keduanya adalah integer di mana x-nya adalah kita beri nilai 20 atau kita assign dengan 20 ya. Kemudian y-nya kita beri nilai 18. Kemudian ada statement seperti ini. If x lebih besar dari y, ya, berarti di sini menggunakan operator relasional yang kita bahas di pertemuan kemarin ya. Jadi operator relasional nanti dia bisa menghasilkan nilai boolean ya. Sehingga dalam hal ini untuk kasus ini x-nya 20, y-nya 18 berarti di sini adalah bernilai true ya. Karena 20 lebih besar dari 18. Maka nanti kalau ini true atau syaratnya terpenuhi, maka yang dijalankan adalah ini ya, x is greater than y ya. X lebih besar dari y seperti itu. Kalau misalkan di sini tidak memenuhi atau bernilai false, maka ya dia tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi tidak ada statement yang akan dijalankan ketika nilai x-nya dia tidak lebih besar dari y-nya. Seperti itu. Itu tipe pertama. Kemudian tipe yang kedua adalah seperti ini. Tipe yang kedua ini di sini ada alternatifnya atau ada else-nya. Jadi kalau misalkan di sini kondisinya dia bernilai true atau syaratnya bernilai true, maka nanti yang akan jalankan bagian yang ini. Ya. Kalau dia nilainya false ya atau tidak memenuhi syaratnya, maka dia yang dijalankan adalah bagian else-nya. Seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini, misalkan kita punya variabel namanya time ya, dia diberi nilai 20. Kemudian di sini ada statement if, jika time-nya lebih kecil dari 18, maka dia akan mencetak good day seperti ini. Tapi kalau
dia bernilai false syaratnya, maka dia akan mencetak good evening. Nah, dalam hal ini karena time di sini dia diberi nilai 20 dan 20 itu dia untuk syarat ini berarti dia tidak terpenuhi ya, karena 20 itu kan dia lebih besar dari 18. Sedangkan di sini adalah time lebih kecil dari 18, berarti dia nilainya adalah false, ya, tidak terpenuhi. Maka yang dijalankan adalah yang bagian else-nya, seperti itu. Kemudian tipe yang ketiga, nah, tipe ketiga di sini nanti ada beberapa syarat ya di dalam sebuah blok if. Sini misalkan ada syarat pertama ya, if condition 1, jika condition 1 di sini dia bernilai true, maka dijalankan adalah bagian sini. Ya. Tapi kalau dia bernilai false, maka yang dijalankan adalah bagian ini, else-nya. Tapi karena di sini else-nya ada if lagi, ada pengecekan syarat lagi, maka kalau ini nilainya true, maka dijalankan adalah ini. Tapi kalau ini nilainya false, baru dia menjalankan yang bagian else-nya seperti ini. Ya. Dan nanti dalam implementasinya nanti else if seperti ini bisa bertingkat lebih dari satu. Dalam contoh ini kan dia hanya cuma satu else if ya, tapi nanti di dalam implementasinya kita bisa nuliskan misalkan di sini ada else if lagi condition 3, misalkan nanti ada else if lagi condition 4 dan seterusnya. Ya, jadi bisa levelnya bisa banyak gitu ya untuk else if-nya. Kemudian di sini contohnya ya. Di sini misalkan ada variabel time, dia nilainya 22, ya. Kemudian di sini ada syarat pertama, jika time-nya lebih kecil dari 20, maka dalam ini dia nilainya false ya, karena 22 itu kan dia harusnya lebih besar dari 20. Sehingga di sini nilainya false. Kalau false berarti ini tidak dijalankan good morning-nya. Berarti di sini kalau false, cek yang bagian else-nya. Nah, di dalam else ini nanti ada pengecekan lagi. Jika time-nya lebih kecil dari 20, maka cetak good day. Nah, dalam hal ini karena 22 itu dia juga lebih besar dari 20, maka nilainya juga false ya. Ini false, maka ini jalankan. Ini false lagi, berarti jalankan yang bagian else-nya di sini terakhir. Ya, berarti di sini yang dicetak adalah good evening, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada bentuk lain dari statement if. Nah, di sini alternatif lainnya adalah menggunakan operator ternary ya. Operator yang dia melibatkan lebih dari satu operan ya. Di sini 3 operan ya ternary. Contohnya seperti ini. Di sini tidak menggunakan if, kemudian syarat, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup seperti ini tadi. Tapi di sini dia menggunakan, kita bisa tulis dalam sebuah single line saja, ya, satu baris saja. Ini sintaknya ya. Jadi di sini ada syaratnya. Syaratnya di sini nanti bisa bernilai true atau false. Kalau dia bernilai true, maka yang dijalankan adalah bagian ini, expression true. Kalau nilainya conditionnya dia false, maka yang dijalankan adalah yang bagian ini. Ya, di sini dipisahkan dengan tanda titik 2. Seperti itu. Nah, contohnya misalkan ini. Ini dua baris kode program ini dia ekivalen ya, sama. Cuma yang satu dia menggunakan if, yang satu menggunakan ternary operator. Ya. Misalkan di sini tadi, di sini ada nilainya 20 untuk time-nya. Kemudian di sini jika time-nya lebih kecil 18, maka cetak ini. Tapi kalau dia false, maka cetak yang ini. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam bentuk single line menggunakan ternary operator. Ini sama, jadi inisialisasi dari variabel time ya, 20, sama seperti ini. Nah, untuk yang bagian ini kita bisa nyatakan dalam seperti ini. Jadi di sini syaratnya berarti kan yang ini ya, syaratnya time lebih kecil 18. Kalau dia true, maka good day, karena di sini kan dia mencetak good day ya. Baik, maka di sini kita tuliskan value-nya apa yang akan yang akan di-assign ke dalam variabel result di sini. Jadi kalau ini nilai true, maka nanti resultnya nilainya adalah good day. Tapi kalau di sini nilainya false, maka nilai resultnya adalah good evening. Nah, kemudian resultnya dicetak di sini. System out println result. Itu juga bisa. Ya, terserah nanti bisa pakai yang seperti ini atau yang pakai seperti ini, fleksibel saja sesuai dengan keinginan dari Anda sebagai programmer. Nah, sekarang kita masuk ke switch ya. Switch ini dia juga digunakan untuk menyatakan percabangan ya.
Ini sintaknya. Jadi di sini ada switch, kemudian di sini ada expression. Expression di sini biasanya dia berupa variabel biasanya. Jadi nilai dari variabel yang ada di expression nanti akan dicek. Kalau nilai variabel yang ada dalam expression itu dia sama dengan X, nah X-nya nanti bisa sembarang value ya, sembarang nilai. Kalau nilai ekspresinya atau nilai variabelnya nanti sama dengan X, maka nanti dijalankan adalah bagian ini. Ya. Kemudian kalau nilai ekspresinya atau nilai variabelnya itu sama dengan Y, maka dijalankan ini. Seperti itu. Kalau tidak ada yang match, ya, tidak ada yang match, ini tidak match, nah baru nanti dijalankan adalah bagian default-nya. Oke. Nah, Anda perhatikan di sini, di setiap blok di dalam case-nya di sini ada statement break, ya. Ini juga ada break. Ini tujuannya apa? Tujuannya apa namanya, untuk memisahkan bloknya itu supaya nanti tidak nyampur. Ya, jadi kalau misalkan ini breaknya ini dia tidak ada, maka nanti tatkala nilai ekspresinya atau nilai variabelnya itu sama dengan X, maka ini dijalankan. Kemudian ini bagian Y juga dijalankan karena di sini tidak ada breaknya. Jadi itu fungsi dari break itu supaya apa namanya, flow dari apa blok statement atau blok perintah itu ya itu tidak tidak apa namanya, tidak melompat gitu ya ke blok lainnya. Jadi ini sebagai pembatas saja, ibaratnya seperti dinding yang membatasi blok itu. Ya, jadi supaya nanti tidak lari ke sini. Jadi setelah ini jalankan, kalau nyata nilainya X benar ya, kalau nilai X-nya apa nilai variabelnya sama dengan X, maka ini jalankan. Kalau tanpa break nanti dia langsung loncat ke bagian Y-nya, seperti itu. Ya. Contohnya seperti ini. Di sini ada variabel D sama dengan 4. Kemudian di sini ada switch, jadi nanti nilai D-nya itu akan dicek. Apakah sama dengan 6, apakah sama dengan 7, seperti itu. Atau tidak sama dengan keduanya. Kalau dia sama dengan 6, maka nanti dijalankan adalah bagian ini, bloknya. Dia mencetak today is Saturday. Tapi kalau nilai D-nya itu sama dengan 7, maka yang dicetak adalah today is Sunday. Seperti itu. Nah, dalam hal ini karena nilai D-nya adalah 4, maka di sini tidak ada option yang memenuhi ya, nilainya tidak ada yang sama, maka nanti dijalankan adalah bagian default-nya. Jadi nanti dia akan mencetak looking forward to the weekend, seperti itu. Nah, baik, sekarang kita masuk ke while ya, while. Nah, atau mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan, kira-kira itu lebih enak pakai if atau pakai switch ya. Dalam hal ini silahkan apa tergantung dari kenyamanan dari masing-masing programmer. Jadi kalau misalkan Anda lebih nyaman menggunakan if ya dalam hal ini untuk apa? Untuk menyatakan sebuah statement bersyarat, monggo nanti bisa pakai if. Tapi kalau lebih nyaman yang switch, maka boleh pakai switch. Tapi dalam hal ini, if dia akan lebih fleksibel, khususnya untuk yang jika syaratnya seperti ini, dia menggunakan operator relasional yang apa namanya, yang bentuknya range seperti ini ya. Ini kan bentuknya range kan, lebih kecil dari jadi tidak sama dengan. Kalau dia menggunakan sama dengan mungkin bisa menggunakan if atau bisa menggunakan switch seperti itu. Tapi kalau untuk bentuk range seperti ini lebih besar atau lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil sama dengan ya. Itu lebih enak pakai yang if-nya. Tapi kalau untuk yang pengecekan kondisi itu apakah nilai variabel tertentu sama dengan suatu nilai tertentu, maka bisa menggunakan switch atau bisa menggunakan if. Itu terserah dari programmernya. Kemudian kita masuk ke statement while. Ya. While ini termasuk looping ya, dia termasuk statement untuk menyatakan looping. Sesuai dengan namanya, maka nanti di sini ada blok yang nanti akan diulang-ulang atau yang akan di loop. Nah, di sini sintaknya ya, sintaknya untuk while-nya seperti ini. While condition, ini ada syarat ya. Berarti nanti di sini sebelum masuk ke dalam kode blok yang akan dijalankan nanti akan dicek dulu syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi maka baru menjalankan kode blok yang ada di sini. Tapi kalau apa? Nilai conditionnya atau syaratnya false maka ini tidak dijalankan. Jadi looping langsung berhenti ya, perulangan langsung berhenti. Contohnya seperti ini misalkan. Di sini ada I, dia nilai awalnya atau inisialisasinya adalah 0 ya. Kemudian di sini ada syarat. Selama I-nya lebih kecil dari 5, maka lakukan ini. Maka dalam hal ini pertama nanti dia akan dicek dulu ya. I-nya mula-mula 0,
Nah, di sini akan dicek apakah I-nya yang 0 tadi lebih kecil dari 5. Ya, berarti kalau iya berarti true ya nilainya. Kalau true berarti masuk ke sini, cetak I. Maka nanti yang pertama akan nyetak 0-nya dulu. Seperti itu. Kemudian nilainya bertambah, ya increment pakai operator increment, maka I-nya sekarang berubah jadi 1. Kemudian cek lagi, apakah I yang sekarang, yaitu 1 tadi, dia lebih kecil dari 5. True juga, maka nanti masuk ke sini, cetak I-nya 1 berarti. Kemudian I-nya tambah 1 lagi. Terus seperti itu sampai ketika I-nya 4, ya, 4 dia cek lagi, 4 lebih kecil dari 5, masih true ya. Maka nanti di sini cetak lagi 4, ya. 4 dicetak. Nah, I-nya sekarang jadi 5. Ketika I-nya 5, dicek di sini dia false ya. Nilainya false, 5 tidak lebih kecil dari 5, maka dia dalam ini dia false nilainya, ya. Maka ketika false, looping berhenti, ya, tidak masuk ke sini, sehingga di sini yang dicetak adalah sampai 4 saja. Meskipun nilai I-nya sampai 5, tapi yang dicetak I-nya adalah hanya sampai ketika 4 saja, ya. Nah, sekarang yang ada lagi bentuk yang mirip seperti while, ya, tapi di sini bentuknya adalah do while. Jadi ini seperti dibalik saja, ya. Jadi di sini letak syaratnya ada di bawah. Artinya di sini pengecekan syaratnya nanti berarti terakhir, ya. Jadi dijalankan dulu, kemudian baru dicek. Kalau dia masih true, maka ulangi lagi ke bagian do-nya. Kemudian cek, ya. Cek, kemudian kalau dia true ulangi lagi seperti itu. Nah, ketika dia nilainya false baru berhenti. Nah, ini contohnya. Di sini ada nilai awalnya I-nya 0, ya, inisialisasinya pertama 0, kemudian di sini do seperti ini. Mirip seperti ini ya. Nanti ini hasilnya sama seperti yang di sini. Cuma di sini kita menggunakan do while. Jadi di sini ketika I-nya 0, dia langsung masuk ke sini. Ya, sistem out println I berarti I-nya 0, cetak. Kemudian I-nya tambah 1. Ketika I-nya 1, cek di sini. Apakah I-nya yang sekarang yaitu 1 tadi, apakah lebih kecil dari 5? True ya, maka true dia ulangi lagi masuk bagian do-nya. Cetak 1. I-nya jadi 2. 2 lebih kecil dari 5? True. Ulangi lagi di sini. Cetak 2. Ya. I-nya jadi 3. 3 lebih kecil dari 5? True lagi. Cetak 3. Gitu ya. 3, kemudian I-nya jadi 4. 4 lebih kecil dari 5? True lagi. Oke, cetak 4. Ya. 4, I-nya jadi 5. Kemudian cek, apakah I-nya lebih kecil dari 5? False. Ya. False, maka dia berhenti. Sehingga di sini hanya sampai 4 saja. Meskipun I-nya sampai 5 ya. I-nya sampai 5, tapi ketika I-nya 5 kan di sini sudah false, sehingga dia tidak masuk ke sini lagi. Seperti itu. Nah, dalam hal ini kita boleh menggunakan yang while seperti ini atau yang do while. Cuma perbedaannya, kalau while ini bisa jadi di dalam blok ini itu tidak pernah sama sekali dijalankan, yaitu tatkala ketika awalnya sudah false dulu, ya. Jadi karena dia difilter dulu baru masuk ke sini. Kalau misalkan di sini nilai I-nya misalkan ini 6 gitu ya, misalkan 6 gitu ya. Maka nanti ketika cek pakai while maka ini tidak pernah dijalankan sama sekali karena di sini nilainya langsung false ya. Beda dengan yang ini. Kalau misalkan I-nya di sini 6 ya. Nah, dia langsung masuk ke sini dulu. Berarti nanti cetak I, berarti I-nya 6 gitu nggih. I-nya 6, kemudian I-nya jadi 7. 7 lebih kecil dari 5 false. Nah, dia berhenti, tapi tadi sudah terlanjur nyetak yang 6 tadi di awal. Sehingga di sini untuk penggunaan do while itu minimal 1 ya, sekali saja ini dijalankan. Tapi kalau ini barangkali dia tidak pernah dijalankan sama sekali kalau nilai syaratnya langsung bernilai false seperti itu. Itu bedanya ya. Nah, biasanya untuk while atau do while itu dipakai untuk looping yang tidak diketahui banyaknya perulangan. Seperti itu biasanya, ya. Nanti untuk yang looping yang sudah diketahui banyak perulangan, nanti bisa menggunakan yang for, ya. For yang nanti akan kita bahas. Nah, khusus yang while dan do while, ini biasanya dipakai untuk menyatakan perulangan yang tidak diketahui banyaknya berulangan. Jadi hanya syaratnya saja kapan dia akan terus di looping. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke statement for. Ya, for di sini tadi sudah saya singgung, biasanya for itu digunakan untuk menyatakan looping yang sudah diketahui banyaknya berulangan. Nah, bloknya seperti ini sintaknya. Jadi di sini ada
tiga parameter ya. Ada statement 1. Nah, statement 1 ini biasanya nanti digunakan untuk nilai awal dari iterasi ya atau perulangannya. Jadi seperti pencacah ya, dipencacah dari loopingnya itu. Nilai awal dari pencacah. Kemudian statement yang kedua itu biasanya nanti akan digunakan untuk menyatakan syarat juga ya. Syarat juga. Nah, nanti biasanya statement 2 itu nanti digunakan untuk mengatur banyaknya perulangan yang akan dilakukan. Seperti itu. Terus kemudian statement 3 itu nanti digunakan untuk increment-nya. Jadi kenaikan dari pencacahnya itu berapa? Apakah naik 1-1 atau naik 2-2 dan seterusnya nanti akan diatur di sini. Ya. Nah, ini contohnya. Contoh dari penggunaan for untuk untuk mencetak 0 sampai dengan 4. Ya, 0 sampai 4 tapi menggunakan for. Nah, biasanya untuk nilai awal dari pencacah itu biasanya dimulai dari 0 biasanya, tapi kadang juga nanti bisa dimulai dari tidak 0 ya, tapi umumnya nanti biasanya digunakan looping yang nilai awal dari pencacahnya itu adalah 0 biasanya. Kemudian di sini syaratnya ini adalah n-nya, banyaknya perulangan. Berarti kalau kita tulis seperti ini, i-nya sama dengan 0, nilai awalnya 0, i lebih kecil dari 5, berarti dia akan melakukan looping sebanyak 5 kali. Ya. Sehingga nanti di sini kalau kita ingin melakukan looping sebanyak 10 kali, maka nanti di sini i-nya mulai dari 0, di sini sampai dengan 10. I lebih kecil dari 10. Ya. Kalau ingin kita looping sebanyak 100 kali, maka nanti di sini i-nya mula-mula 0, i-nya lebih kecil dari 100 seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini increment-nya adalah 1 sehingga nanti nilai i-nya di sini dia naiknya 1-1. 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau kita ingin increment-nya tidak naik 1-1 ya bisa. Berarti nanti kita tambahkan misalkan naiknya 2-2 misalkan. Berarti ini i plus sama dengan 2 seperti itu. Jadi nanti naiknya 2-2 ya. Nah, kemudian contohnya ini contohnya. Ini contoh kalau yang naiknya 2-2. Jadi ini selisih antar i-nya 2 ya. Jadi i-nya mula-mula 0, kemudian naiknya 2-2, batasnya nanti sampai dengan 10. Sehingga nanti munculnya seperti ini. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Karena di sini dia berhentinya sampai dengan lebih kecil sama dengan 10. Ya. Nah, itu statement for. Ya, sekali lagi for itu biasanya digunakan untuk menyatakan looping yang sudah diketahui banyaknya perulangan. Jadi nanti kita tinggal ubah saja yang bagian sini. Sampai dengan berapa kali, berapa n, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya, ini tambahan saja. Nah, di dalam statement control ya, itu nanti juga ada statement break ya atau perintah break. Break itu nanti digunakan untuk menghentikan looping. Biasanya digunakan untuk looping biasanya untuk break ini. Contohnya seperti ini. Di sini misalkan ada looping, i-nya 0 mula-mula, kemudian batasnya sampai 10. Berarti ini nanti melooping sebanyak 10 kali berarti ya. 10 kali. Nah, cuma di sini looping ini nanti tidak dilakukan sebanyak 10 kali karena di sini ada break, yaitu tatkala i-nya bernilai 4. Jika i-nya 4, maka dia break. Gitu ya. Kemudian kalau dia tidak 4, maka nanti dia mencetak yang ini. Mencetak yang i-nya. Sehingga nanti di sini kalau ini dijalankan output-nya adalah seperti ini. Ya. Jadi i-nya mula-mula 0 ya. Kemudian di sini cek apakah i-nya sama dengan 4? Tidak ya, karena i-nya 0 kan. Berarti ini tidak dijalankan, kemudian cetak yang i 0. Kemudian i-nya naik 1. Jadi 1 sekarang i-nya. 1 apakah lebih sama dengan 4 ya? False lagi ya, berarti ini tidak dijalankan break-nya, kemudian langsung ke sini. Cetak 1. Kemudian i-nya naik 1 lagi, i-nya sekarang 2. 2 apakah sama dengan 4? Tidak juga. Berarti ini skip ya, lewati, masuk ke sini 2. Kemudian i-nya jadi 3 sekarang. 3 apakah sama dengan 4? Tidak juga. Maka ini skip, lewati, langsung sini cetak 3. Nah, sekarang i-nya jadi 4. Apakah i-nya 4? True ya, benar. Kalau ini benar berarti dia break, langsung selesai. Seperti itu.
Ini tidak dijalankan lagi, tapi begitu dia break, dia sudah loopingnya selesai, ya. Sehingga yang muncul adalah 0 sampai dengan 3 saja. Nah, kemudian bisa juga dipakai untuk di while juga sama konsepnya ya. Seperti ini. Jadi break itu biasanya digunakan untuk looping, ya, untuk menghentikan sebuah looping. Ini juga hasilnya sama, ya. Kalau ini hanya diterapkan di statement while, kalau ini diterapkan di for. Kemudian continue. Continue ini apa namanya? Jadi ini seperti melewati sebuah apa namanya? Looping itu nanti dia dilewati ketika ketika pada syarat tertentu, ya. Contohnya seperti ini misalkan. Ini i-nya mula-mula 0, ya. Kemudian di sini di looping sampai 10 kali, ya. Sehingga nanti dia harusnya bergeraknya kan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9 ya. 10 kali kan di sini. Nah, cuma nanti di sini ketika i-nya 4 itu di sini continue, ya. Kita lihat apa yang terjadi. Mula-mula i-nya 0 ya. I-nya 0, apakah 0 sama dengan 4? False ya, berarti ini skip dilewati. Terus cetak i-nya, berarti i-nya 0 tercetak. Kemudian i-nya nambah 1, sekarang i-nya jadi 1. 1 sama dengan 4, false lagi. Ini berarti di skip, tidak dijalankan, terus langsung ke sini. I-nya cetak 1. Oke. Kemudian i-nya nambah 1 lagi, sekarang jadi 2. 2 apakah sama dengan 4? False lagi, skip ya. Terus loncat ke sini. Cetak i-nya 2. Kemudian i-nya naik 1, jadi 3. 3 sama dengan 4, false ya. Skip lagi, terus lewati di sini. 3. Nah, sekarang ketika i-nya nambah 1, yaitu 4. Nah, apakah 4 sama dengan 4? True. Ya. Kalau dia true, maka ini perintah setelahnya ini tidak dijalankan. Jadi, dia langsung melanjutkan i yang berikutnya, yaitu 5. Ya. Ketika i-nya 5, dia naik 1 kan, jadi 5 kan. 5 sama dengan 4, false. Kalau false, berarti ini di skip, terus jalankan sini 5. Nah, seperti itu. Sehingga sini tatkala i-nya 4, ini continue berarti perintah, kalau misalkan sini setelah if ini nanti ada 10 perintah gitu ya, maka 10 perintah ini dia tidak dijalankan, tapi dia langsung melanjutkan ke istilahnya, setelah apa? Istilah dinaikkan 1 itu. Seperti itu, ya. Ini juga bisa diterapkan, konsepnya sama, ya, sama seperti di for tadi. Jadi kalau dia continue, maka perintah yang di bawah ini dia di skip, tidak dijalankan, dia langsung melanjutkan apa namanya? Perintah berikutnya, ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Tadi kita sudah bahas beberapa statement control ya untuk percabangan. Tadi ada if, kemudian ada switch, kemudian looping, itu nanti ada for, ada while, dan do while. Nah, sekarang ada studi kasus. Kita diminta untuk membuat program Java untuk menghitung rata-rata dari beberapa buah bilangan bulat atau integer yang di-entry oleh user. Nanti tampilannya seperti ini. Ya, jadi nanti si user diminta memasukkan beberapa buah bilangan bulat. Nanti di sini ada konfirmasi. Apakah setelah memasukkan ini ya bilangan bulat, apakah Anda ingin entry lagi, yes atau no? Kalau yes, maka nanti masukkan lagi. 2 misalkan. Ada pertanyaan lagi, masukkan ingin entry lagi, yes lagi. Nanti muncul seperti ini, si user diminta memasukkan lagi. 3. Terus di sini entry lagi, yes atau no. Misalkan di sini ada no, berarti nanti entry-nya selesai, langsung muncul rata-ratanya 5. Ya, seperti itu. Ya. Berarti nanti di sini ada proses yang diulang-ulang ya, yaitu proses untuk memasukkan bilangan bulat dan ada permintaan untuk menentukan apakah ingin entry lagi atau tidaknya, seperti itu. Berarti nanti ada proses looping. Baik, sekarang kita akan mencoba membuat program Java-nya untuk studi kasus tadi. Nah, di sini saya sudah membuat desain kelas yang nanti kita akan gunakan untuk menghitung rata dari soal yang tadi kita dapatkan. Di sini saya membuat kelas namanya rata. Kemudian di dalam kelas rata ini saya mendefinisikan 3 buah atribut misalkan ya. Yang pertama adalah sum, dia bertipe data double. Sum ini nanti digunakan untuk ini menjumlahkan semua bilangan bulat yang di-entry oleh si user. Ya, jadi kalau kita ingin menghitung rata kan kita harus menjumlahkan dulu semua data yang di-entry tersebut.
Ya, di sini nanti kita akan simpan dalam atribut sum. Kemudian ada n juga. N di sini adalah integer, dia menyatakan banyaknya data, ya, cacah data. Sum kemudian n, nah kedua ini nanti dia akan digunakan untuk menghitung reratanya, baru bisa dihitung. Nah, kemudian di sini ada beberapa metode ya, ada metode input ya. Input itu nanti ketika dipanggil dia akan menampilkan ini, menampilkan proses input dari bilangan bulat dan juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada metode hitung rata ini digunakan untuk proses perhitungan ratanya. Jadi setelah nanti diinput beberapa data dan pertanyaan tadi ya, kemudian setelah input selesai baru nanti bisa dihitung ratanya di dalam metode hitung rata. Baru setelah nanti dihitung ratanya tinggal di-outputkan di metode output di sini. Nah, seperti itu skenario-nya. Nah, berarti di sini karena ini tadi ada proses yang diulang-ulang ya, entry bilangan bulat dan pertanyaan ini, maka nanti di dalam metode input ini nanti kita akan buat looping-nya ya. Oke, kita coba buat terlebih dahulu. Di sini kita akan mencoba menggunakan looping do while. Kenapa do while? Karena do while itu bisa digunakan untuk menyatakan looping yang tidak diketahui banyaknya perulangan ya. Di sini banyaknya looping tidak ditentukan. Kenapa? Karena di sini loopingnya dia tergantung dari jawaban si user. Kalau dia menjawab no baru dia berhenti. Sehingga di sini banyaknya looping tidak ditentukan oleh banyaknya perulangan ya. Seperti itu. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan do while atau while sama saja. Nah, ini sini kita akan mencoba menggunakan do ya, do while. Oke, seperti ini. Nah, apa yang diulang? Nah, di sini yang diulang adalah proses proses input datanya. Masukkan bilangan bulat. Seperti ini. Nah, nanti di sini kita akan membaca input. Nah, membaca input kemarin kita sudah bahas di di bab sebelumnya ya tentang input data di Java. Kita menggunakan scanner ya, library scanner ya atau class scanner ya. Maka nanti caranya kita lakukan instansiasi terlebih dahulu untuk objek dari scanner itu. Scanner, misalkan di sini nama objeknya adalah input, new scanner, kemudian system.in seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita baca ya. Misalkan di sini untuk data bilangan bulatnya nanti kita simpan dalam variabel data. Ya. Data, kemudian input, kita gunakan next int ya, next integer karena nanti inputnya adalah bilangan integer. Nah, di sini kita perlu definisikan dulu tipe data dari datanya. Di sini misalkan kita letakkan di sini saja ya di luar looping supaya nanti tidak berkali-kali mendefinisikan tipe data dari variabel data itu. Kita letakkan di sini aja data. Oke, seperti itu. Nah, kemudian juga ada ini entry lagi gitu ya. Entry lagi, jadi kita buat lagi entry lagi yes atau no seperti ini. Misalkan di sini kita nggak usah pakai len supaya nanti bilangan yang kita entry ada di samping dari masukkan bilangan bulat itu ya. Nah, di sini karena nanti jawabannya y atau n ya, maka itu kan kita bisa anggap sebagai karakter ya. Kita anggap sebagai karakter, maka nanti di sini kita membutuhkan variabel yang tipe datanya char untuk membaca jawaban dari si user y atau n-nya itu. Misalkan sini saya membuat variabel namanya ans ya, answer maksudnya jawaban dari pertanyaan yes atau no itu. Nah, di sini kita baca. Nah, karena di dalam kelas scanner itu tidak ada next char, ya adanya adalah next string, maka nanti di sini nanti kita harus convert dulu dari string ke char, ya. Di sini kita tetap menggunakan next line, ya. Tapi di sini kan dia string ya. Nah, ini untuk mengkonversi ke karakter, nanti kita gunakan metode namanya
char add. Nah, di sini char add 0. Ya, 0 itu maksudnya karakter tadi kan, nanti kan si user masukkan huruf ya, n. Nah, itu n itu adalah karakter ke-0 dari string input itu, ya. Apa namanya, dari next line-nya itu nanti kita ambil yang karakter pertamanya. Pakai char add di sini. Oke, nah kemudian nanti di sini berarti looping-nya ini akan dilakukan terus selama ans-nya itu tidak sama dengan no, ya. Oke ya, jadi selama jawabannya itu tidak n, tidak no, berarti nanti kan dia terus diulang-ulang seperti itu, ya. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Jadi setelah setiap kali si user memasukkan bilangan bulat, kemudian dibaca ya datanya berapa. Nah, data nanti kita masukkan ke dalam, kita jumlahkan ya. Maka nanti di sini kita perlu inisialisasi sum-nya, kita beri nilai 0 dulu. Ya, kita beri nilai dulu. Nah, kemudian setiap kali data ini dibaca, di entry, di input, ini kita tambahkan ke dalam sum-nya itu datanya. Kita pakai operator assignment yang kita gabung dengan penjumlahan, ya ini sudah kita bahas kemarin, data. Nah, seperti ini. Oke, termasuk nanti juga n-nya. Jadi setiap kali entry data, nanti n-nya dia bertambah, cacahnya data bertambah. Maka di sini kita juga beri nilai awalnya 0. Nah, nanti setiap kali data itu dibaca, ini nanti juga kita lakukan increment n-nya. Jadi bertambah 1, ya. Oke. Oke, seperti ini. Terus kemudian ini setelah kita dapatkan ya, setelah kita dapatkan sum dan juga n, setelah itu nanti kita bisa hitung reratanya, ya. Hitung rerata, ya rerata ini rumusnya adalah this sum, ya, dibagi this n. Nah, seperti itu. Ya, banyaknya jumlah dari semua data dijumlahkan dibagi dengan cacah data atau banyaknya data, yaitu n itu. Ya. Nah, di sini sengaja saya memberikan tipe data sum-nya itu adalah double, ya. Double. Kenapa? Karena nanti kalau ini dia integer, maka nanti hasilnya juga rata-ratanya juga integer ya. Kemarin kita sudah bahas ya bahwa kalau kita menggunakan operator pembagian, kalau kedua operan ini dia adalah integer, maka hasil pembagian juga integer. Padahal rata-rata kan dia bisa double ya. Misalkan rata-ratanya 2,5 kan sangat mungkin sekali. Maka nanti di sini untuk sum-nya saya beri beri tipe data double seperti itu. Oke. Untuk n-nya tetap integer saja nggak apa-apa. Yang penting salah satu dari operan ini dia harus double ya. Oke, kemudian setelah rata dapat kita hitung, baru kemudian kita outputkan ya. Kita buat tampilan yang persis sama seperti ini, ada garis bawahnya. Terus kita tampilkan. Rata-ratanya adalah this rata. Oke, seperti ini. Oke ya. Terus kemudian sudah selesai, kita coba jalankan. Di sini di main kelasnya kita lakukan instansiasi untuk kelas rerata tadi. Rerata, misalkan ini R objeknya, new rerata. Oke. Kita panggil inputnya dulu ya, input. Kemudian kita hitung reratanya, kemudian baru kita outputkan. Ya, seperti ini. Oke. Kita coba running ya. Oke, masukkan bilangan bulat 5. Oh ya, ini muncul error. Ini disebabkan karena proses inputnya yang ini. Jadi, ini ada sedikit kendala di dalam Java ya. Jadi, ini problemnya ketika ini. Jadi, terjadi kalau misalkan ini awalnya kita membaca input data dalam format number ya, entah integer, entah double. Itu tatkala nanti menggunakan next integer atau next double atau yang lainnya, itu
hanya yang dibaca hanya berupa angka saja. Padahal tadi ketika kita entry itu kan kita setelah mengisi angka kan kita enter. Nah, enternya itu nanti dia akan menyebabkan munculnya error tadi. Ya, maka solusinya adalah di dalam Java ya. Solusinya adalah ketika setelah ini di apa menggunakan next in, nanti kita tambahkan di sini selingi satu perintah lagi untuk membaca next line-nya. Ya. Next line. Jadi supaya enternya itu biar bisa terbaca di sini. Bisa terbaca di sini, nah kemudian nanti ini baru muncul. Seperti itu. Jadi ini untuk membaca enter tatkala tadi kita memasukkan bilangan tadi. Ya. Ini hanya untuk trik atau tips untuk mengantisipasi supaya tidak muncul error tadi tatkala sebelumnya entry bilangan kemudian entry string. Ya, kita coba lagi ya. Run lagi, masukkan bilangan bulat 3. Nah, dia nggak error lagi ya. Entry lagi, yes. Oke, masukkan bilangan bulat lagi, 5 misalkan. Oke, misalkan yes lagi, berarti jumlahnya 8 ya. 8, kita tambahkan misalkan 4, itu berarti nanti 12. 12, ini kita no, ya. Kemudian munculnya, nah di sini rata-ratanya adalah 4. Ya. Jumlahnya ini 8 tambah 4, itu 12, banyaknya data ada 3. Berarti rata-ratanya adalah 4, seperti itu. Ya, kita coba lagi yang nanti hasilnya ada komanya ya. Misalkan ini 3, yes, misalkan 7, yes lagi, ini kita masukkan 3, seperti ini, dan ini kita no-kan. Oke, hasil rata-rata adalah 4,3333 ini. Nah, demikian program untuk mencari rata-rata dari permasalahan yang tadi diberikan. Demikian, semoga bisa dipahami dengan mudah, ya. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di topik berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.